Dan surat kami yang pertama udah ya, udah ada tanda terimanya. Dan hari ini di tanggal 26 kami kirimkan surat lagi. Surat kedua. Surat kedua juga sudah ada tanda terimanya. Proses penangkapan itu juga jangan asal kayak menangkap ayam gitu loh. Orang yang lagi sholat subuh langsung main dibawa tanpa ada kulunwun kepada keluarga, tanpa dilengkapi dengan surat-surat. Belum setahun diundang oleh Jokowi. Sementara melihat Farid Ogbah tidak cuma setahun lalu atau tahun ini, sudah bertahun-tahun lalu. Katanya begitu, dipelajari tentang Farid Ogbah. Artinya terkonfirmasi bahwa Farid Ogbah sudah terindikasi teroris sejak lama. Tapi persoalan seriusnya kenapa diundang presiden? Berarti presiden ngundang teroris. Yang pertama tadi disebutkan bahwa Ustadz Farid Ogbah ini diterima oleh presiden. Masa seorang teroris diterima oleh presiden? Ini satu tidak mungkin. Jadi kalau dia benar-benar teroris Bang, langsung mati Pak Jokowi itu. Ya, Majelis Ulama juga semuanya harus dibebaskan. Kalau perlu minta jaminan 100.000 orang, 100.000 ulama. Ya, siap atau tidak TPU Bang? Siap Pak Sigit. Apa yang ditakutkan Pak Sigit? Nggak bakal lari. Nggak bakal lari. Nggak menghilangkan barang bukti. Nggak menghilangkan barang bukti. Nah kita pingin itu. Ya statement seorang kesatria Jenderal Listio Sigit ini kemudian membuat sebuah terobosan yang sangat luar biasa Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini agenda TPUA, Tim Pembela Ulama dan Advokat yang diketuai oleh Bang Egy Sujana. Ulama dan aktivis, mohon maaf. Ini pimpinan Bang Egy Sujana, juga ada sekjennya Bang Azamkan. Ada juga ulama kita, Ustadz Irwan Saifullah yang hadir dalam kesempatan hari ini. Ada Wakil Sekjen, ada Pak Arif, dan berbagai anak-anak aktivis, teman-teman pemuda yang juga ikut mendampingi kita pada kesempatan kali ini. Agenda kita hari ini sedianya bertemu dengan Pak Kapolri, juga Kadensus 88. Sehubungan dengan permohonan audiensi kami pada tanggal 23 November yang lalu, isinya adalah permohonan audiensi kasus penangkapan ulama terkait dugaan melakukan tindak pidana terorisme. Saya bacakan dulu begini suratnya. Dengan hormat sehubungan dengan terjadinya penangkapan ulama bernama Ustadz Farid Ahmad Ogbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah dan Ustadz Anung Al-Hamad oleh Detasemen Khusus Anti Teror Densus 88, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa kabar penangkapan ulama di kalangan umat Islam telah menimbulkan kekhawatiran yang sangat besar. Mengingat Densus 88 pernah menangkap terduga teroris bernama Siono tanpa mengindahkan prosedur hukum dan dikembalikan kepada keluarganya dalam keadaan tidak bernyawa. 2. Bahwa meskipun tersangka teroris dapat ditahan dari 120 hingga ditambah 60 hari menjadi 180 hari, atau bahkan terduga teroris yang dapat diamankan dalam waktu 14 hari atau dapat ditambah 7 hari, totalnya 21 hari, namun kewenangan ini tidak dapat menghalangi hak tersangka atau terduga atau terorisme untuk bertemu keluarga dan atau advokat penasihat hukumnya. Intinya adalah Bang Egy Sujana mendapat keluhan dari tim advokasi yang dipimpin oleh Bang Ismar Sabrudin, juga tim dari TPUA juga, yang hari ini memimpin melit perkara penanganan Ustadz Farid Ahmad Ogbah, dan tadi konfirmasi lagi di perjalanan karena ada agenda. Jadi intinya kami meminta kepada Kapolri untuk bertemu dengan kami, advokat dan juga ulama, untuk mengklarifikasi bagaimana keadaan dari ulama yang ditangkap oleh Densus 88. Karena sampai hari ini baik advokat maupun keluarga belum pernah bertemu. Surat ini sudah diterima, namun hari ini setelah kami mendatangi sesuai dengan surat yang kami jadwalkan, ternyata belum ada agenda untuk audiensi dengan Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo. Itu belum dijawab ya? Nah, belum dijawab juga, padahal kami juga sudah menaruh kontak person ya. Dan surat kami yang pertama udah ya, udah ada tanda terimanya. Dan hari ini di tanggal 26 kami kirimkan surat lagi. Surat kedua. Surat kedua juga sudah ada tanda terimanya. Yang menerima kalau yang kedua, nah, udah kelihatan ya ini yang kedua ya. Udah? Ya. Dan di sini juga dijelaskan di tanda terima dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, macam yang diterima dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis up to Kapolri perihal permohonan audiensi yang kedua di tanggal 26. Nah, pada surat yang kedua ini masih soal yang sama, kami beraudiensi ingin meminta
klarifikasi terkait kondisi keadaan dan juga proses penangkapan Ustadz Farid Ahmad Ubah dan kawan-kawan. Cuman kalau di surat kedua itu waktunya kami serahkan kepada Kapolri. Mungkin Pak Kapolri kan waktunya sibuk, ya, jadi kami tahu diri lah. Jadi kami serahkan pada Kapolri, waktunya kapanpun kami siap. Namun karena hari ini gagal, karena tidak terjadi audiensi dengan Kapolri, maka hari ini kami mengadakan press conference untuk menyampaikan apa-apa yang hendak disampaikan kepada Kapolri. Sebagai pengantar kepada Sekjen TPUA Bang Azam Khan, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Ketua Umum kita juga, Prof. Egy Sujana. Begitupun juga rekan koordinator advokat dari TPUA. Dan ada wakil sekjen juga dan saya sekjen. Dan begitu pun juga yang tergabung di dalamnya adalah TPAI, Tim Pembela Akidah Islam. Itu bergabung semuanya jadi satu nanti semua. Nah, oleh karena itu, maka begini. Sebenarnya penangkapan ini menjadi sakwasangka se-Indonesia bahkan dunia. Kenapa saya katakan begitu? Seharusnya proses penangkapan itu juga jangan asal kayak menangkap ayam gitu loh. Orang yang lagi sholat subuh langsung main dibawa tanpa ada kulunuwun kepada keluarga, tanpa dilengkapi dengan surat-surat. Nah ini juga bermasalah. Nah yang lebih masalah lagi saya katakan bahwa kami ini adalah advokat. Ada keluarganya, istrinya, ada anaknya. Maka otomatis di KUHAP, kalau kita bicara kitab penentu acara pidana, itu jauh lebih dahulu daripada undang-undang terorisme. Dan sudah berubah. Sekarang malah menurut saya lebih kejam sedikit nih. Kalau yang dulu 1 minggu, sekarang malah ditangkap dulu 14 hari ditambah 1 minggu sampai 180 hari. Jadi ironis sekali kalau misalnya 6 bulan itu tidak bisa ketemu istri, anak, apalagi lawyernya. Padahal jelas, saya bacakan saja supaya lebih konkret ya. Saya bacakan aja di sini. Bahwa di pasal 54 KUHAP itu menyatakan jelas guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama, dalam waktu, dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Ini jelas KUHAP ya. Yang kedua, itu diatur juga di pasal 69 KUHAP, Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Menyatakan penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap dan ditahan pada semua tingkatan pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Arti 24 jam. Ya, penjelasannya itu 24 jam boleh melakukan itu. Dan yang terakhir saya tambahkan, melakukan itu pemeriksaan, mengetahui siapa, bagaimana keadaannya, seterusnya, termasuk keluarga, anak maupun penasihat hukumnya. 24 jam dalam konteks itu. Dan untuk yang ketiga adalah pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Advokat 18. Dan Undang-Undang Advokat ini jauh lebih lama daripada Undang-Undang Teroris ini. Di sini juga dijelaskan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Jadi bayangkan aja, belum lagi kita bicara HAM, ya, cara-cara begini. Nah inilah yang kita maksud bahwa audensi oleh koordinator di bawah naungan Ketua Umum TPUA ini mengajukan proses syarat kepada Pak Sigit sebagai Kapolri untuk audensi. Kita tidak mau terlalu banyak masuk pada materi. Apa yang kita minta sederhana secara kemanusiaan. Bahwa tolong berikan waktu setiap saat lawyer dan keluarganya serta anaknya mengetahui, bahkan mungkin memberi baju, makan dan segala macam. Nah itu aja, selebihnya kami tidak akan masuk materi. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa TPUA yang gabungannya banyak, ada koordinatornya juga nanti Ismar, kita tinggal berbaur saja lah ya. Kita akan berusaha untuk surat kedua ini yang sudah dikirim oleh koordinator kita Ustadz Ahmad untuk bisa diterima audensi bersama Ketua Detasmen 88 maupun Kapolri kalau perlu.
dari kami rekan-rekan advokat. Karena kami mempunyai undang-undang, bukan liar gitu loh ya. Kami ini memiliki undang-undang, bahkan undang-undang kami ini, undang-undang advokat 2018 itu jauh lebih lama daripada undang-undang teroris. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf, semua kekurangan dan kelemahan dari kita, mudah-mudahan kesempurnaan pasti milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya sambungkan langsung kepada Ketua Umum, Prof. Egy. Ya, silakan, Pak. Langsung ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar. Presiden, Kecil. Menteri, Kecil. Gubernur, Kecil. diri kita, Kecil. yang besar. Allah. Akbar. Itulah makna sederhana tauhid. Semenit saja akan berguna sepanjang masa. Karena kalau kita tidak bertauhid, dipastikan tidak merdeka. Orang-orang yang merdeka adalah orang-orang yang bertauhid. Itulah Indonesia dimerdekakan oleh gema takbir yang dahsyat. Merdeka atau mati, dan berteriak Allahu Akbar. Tidak ada teriakan lain. Maka konsekuensi logis dari itu semua, turunannya menjadi berbangsa dan bernegara. Kita diatur oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang sangat menerima atau berkesesuaian dengan penjelasan dari nilai-nilai tauhid tadi. Misalnya pasal 29 ayat 1 UUD 45 bahwa negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang dimaksud adalah Allah. Allah disebut dalam mukadimah alinea ketiga, berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan lebih jauh lagi pasal 5 ayat 1 jungto pasal 20-21 UUD 45, Presiden dan DPR yang menegakkan hukum di Indonesia ini. Makna seriusnya adalah apabila Presiden dan DPR RI iman Islamnya kuat, iman Islamnya bertakwa betul kepada Allah, tidak mungkin tidak lahir hukum-hukum Islam. Allahu Akbar. Nah, itulah konsekuensi logis dari penjelasan secara yuridis, ilmiah dari pendekatan hukum. Nah, turunan berikutnya ada undang-undang teknis. Namanya undang-undang tentang advokat. Undang-undang nomor 18 tahun 2003. Pasal 1 sudah, saya mendengar pasal 5 ayat 1. Yaitu bahwa advokat berkesamaan kedudukannya dengan polisi, jaksa, hakim sebagai penegak hukum. Jadi polisi bertindak sedemikian rupa dengan dasar undang-undang. Saya sebagai advokat juga dengan dasar undang-undang. Nah, ini tidak bisa dikonfrontir, tapi harus berkesesuaian secara objektif, sistematis dan toleransinya, jujur, benar, adil. Osjubedin. Oleh karena itulah, dalam perspektif itu saya bicara sebagai ketua umum dari tim advokat, tim pembela ulama dan aktivis, bahwa Farid Oqbah bukanlah teroris. Dia ulama, sekaligus dia juga aktivis, terutama dalam hal yang terakhir sebagai partai politik yang dimungkinkan dan dibolehkan oleh undang-undang yang ada di Indonesia. Jadi bagaimana mungkin seorang yang jelas-jelas berkapasitas sebagai ulama dan memperankan diri juga sebagai aktivis dari partai politik, bahkan beliau sebagai ketua umum, kok digadang-gadang bahkan dituduh dan sekarang sedang ditahan sebagai terorisme. Itu anomali dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri, dan juga undang-undang tentang terorisme ini yang disalahgunakan, tidak proporsional. Nah, poin pentingnya adalah Farid Oqbah ini adalah orang yang pernah diundang juga oleh Jokowi ke istana ya. Tahun berapa tuh saya nggak ingat. 2020 belum lama. Aduh, sekarang baru 2021 sih. Belum setahun diundang oleh Jokowi. Sementara melihat Farid Oqbah tidak cuma setahun lalu atau tahun ini, sudah bertahun-tahun lalu katanya begitu dipelajari tentang Farid Oqbah. Artinya terkonfirmasi bahwa Farid Oqbah sudah
terindikasi teroris sejak lama. Tapi persoalan seriusnya kenapa diundang presiden? Berarti presiden ngundang teroris. Kan begitu logikanya yang sederhananya. Nah, oleh karena itu harusnya batal demi hukum dalam pengertian kejelasan-kejelasan yang ada ini. Yang kedua, dalam perspektif juga bahwa Farid Othbah adalah pendakwah sisi lain, dia ulama, kami membela ulama karena ulama adalah warasatul anbiya, pewaris dari para nabi, maka kami amat keberatan perlakuan kepada Farid Othbah yang tidak boleh didampingi lawyer, tidak diperkenankan ketemu anak istrinya dan kerabatnya. Ini satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Bahkan lebih jauh bertentangan dengan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini sangat tidak beradab. Oleh karena itulah Pak Kapolri, Jenderal Sigit yang saya hormati, kita di samping profesi kita sama dalam pengertian penegak hukum, Anda polisi, saya advokat, ya, dan kita lebih jauh itu kita berteman. Ya, saya sebelum Anda jadi Kapolri sudah bertandang, ada foto kita bersama, bukti kita berteman. Nah sekarang saya sebagai teman sekaligus sebagai advokat minta audiensi, mengapa belum dijawab? Apa gerangannya? Apa kekeliruan kita? Di samping saya ini ulama ini yang nggak mungkin berbuat bohong dan lain sebagainya. Nah oleh karena itulah di dalam kesempatan ini saya kira tidak bermaksud klaim Anda Jenderal Sigit sangat perlu kami. Karena kami adalah advokat, rekan kerja. Dalam konteks tuduhan-tuduhan terorisme, kami tidak ingin saudara kami ini, ulama Farid Othbah ini, senasib dengan Setiono. Siono. Ya. Nah, Siono yang dipanggil dalam keadaan sehat bugar, pulangnya tidak bernyawa tadi. Kami mendengar sejak kasus yang kotak amal di Lampung, seterusnya sampai dicurigai dengan konteks dakwah. Kemarin kotak amal, sekarang dakwahnya yang dipersoalkan. Sudah masuk substansi ajaran Islam. Perlu diketahui, ya, bagi yang non-muslim, bahwa jihad ini adalah bagian dari ajaran Islam. Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Hajaru bukan iman, hijrah, jihad. Amanu, hajaru, jahadu. Surat Al-Baqarah 218. Jadi dia satu paket dalam pengertian substansi esensi Islam. Logikanya adalah tidak ada nilai iman kalau tidak diikuti dengan hijrah, perpindahan nilai dari satu nilai yang zolim, nilai yang jahiliyah, pindah ke nilai yang terang benderang dalam keimanan dan kesabaran di jalan Allah. Tidak mungkin punya nilai iman kalau tidak hijrah. Hijrah tidak punya nilai dan tidak berguna jika tidak dibarengi dengan kerja keras, jihad untuk menegakkan sistem tegaknya ajaran Islam. Inilah pekerjaan dari Farid Othbah. Kenapa dia harus bikin partai? Karena di sini aturan mainnya untuk berkuasa pintunya lewat partai. Jadi kita sudah sangat bertarung dalam pengertian demokrasi. Kenapa diselewengkan menjadi terorisme? Ini persoalan serius. Saya ingin bertemu bersama tim ini hanya ingin klarifikasi. Apa kesalahannya Farid? Bongkar dengan kita. Kita punya hak hukum. Anda dengan saya setara, jangan merasa lebih hebat. Tidak, cuma beda tugas. Anda melakukan penyelidikan dan penyidikan, kami melakukan advokasi, pembelaan. Kemudian jaksa memberikan penuntutan, ya, menjadikan terdakwa dan dituntut. Kemudian hakim memeriksa dan mengadili. Itu saja peran-perannya beda di situ. Tapi kalian semua Kapolri, ada pimpinannya yaitu Anda Jenderal Sigit. Kemudian Mahkamah Agung ada pimpinannya, saya lupa namanya siapa tuh, ya, Ketua Mahkamah Agung.
Kemudian ada juga Jaksa Agung, Pak Burhanuddin, yang kita tahulah dari mana unsurnya. Tapi kami advokat siapa? Advokat agungnya siapa? Nggak ada. Kita ini ayam kampung, nyari uang sendiri. Nggak digaji sama negara. Prodeo ini begini-gini, Prodeo jangan dipikir dibayar. Mana dibayar? Bayar Allah, pahalanya besar. Allah yang bayar, insya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau Kapolri, Mahkamah Agung, Jaksa Agung ya segitu aja gajinya. Ya. Gitu pun masih kurang lagi. Pakai banyak yang korupsi-korupsi lagi. Kita nggak dibayar, bos. Nggak ada. Ini bukan soal bayar-membayarnya, tapi soal substansi. Bahwa kita datang ini dengan penuh rasa moral yang tinggi dalam konteks persaudaraan dalam berbangsa dan bernegara. Istiqomah pada Allah. Oleh karena itulah, dengan hormat kami bertanya, kapan kita diterima? Kalau enggak, jawablah surat kami. Kami nggak bisa terima, alasannya begini-begini. Nah, jadi permintaan kami yang terdalam adalah nggak banyak-banyak, tolonglah diberi keluangan, lawyer bisa mendampingi, yang dipimpin oleh Saudara Ismar. Dia dari jaringan kita juga, bagian dari TPUA, ya seperti tadi dijelaskan oleh Pak Sekjen, dengan TPIA juga kita bersama, TPAI, ya, Tim Membela Akidah Islam. KPAU juga. Kapau. Habis ini kita makan kapau, nasi padang. Ya. Kok kapau apa sih kata tadi? Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat. Aduh, los kapau. Luar biasa dalam pengertian kebersamaan kita ini. Jadi untuk itulah bohong kalau dikesankan Islam itu pecah-pecah. Tidak, bagi yang ngerti tauhid. Kalau yang enggak ya pecundang semua. Saya kira gitu, jelas, tegas, enggak macam-macam. Kita mari berbangsa dan bernegara secara bermartabat. Itulah Indonesia yang kita cintai bersama. Saya kira nasihat dari Pak Kiai perlu nggak kira-kira? Nah, silakan Pak Kiai. Masya Allah, langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Ya, kepada institusi Mabes Polri, Densus 88, dan juga Bapak Kapolri Jenderal Sigit. Ya, jadi penangkapan ya Ustadz Farid Oqbah dan kawan-kawan ini adalah betul-betul blunder ya. Jadi penangkapan yang tidak nampak, tidak layak dan tidak menunjukkan penegakan hukum. Oleh karena itu saya minta dengan sangat ya segera dibebaskan. Ya, segera dibebaskan karena sudah membuat kegaduhan karena ketidakadilan dan kesamaran dari penangkapan kepada Ustadz Farid Oqbah dan kawan-kawan. Ya, yang pertama kami menegaskan lagi ya apa yang telah disampaikan oleh seluruh kuasa hukum dari Ustadz Farid Oqbah dan kawan-kawan. Ya, yang pertama tadi disebutkan bahwa Ustadz Farid Oqbah ini diterima oleh presiden. Masa seorang teroris diterima oleh presiden? Ini satu tidak mungkin. Jadi kalau dia benar-benar teroris, Bang, langsung mati Pak Jokowi itu. Iya. Betul tidak? Betul. Ya langsung mati. Ngapain susah-susah? Karena targetnya adalah RI 1 seharusnya itu. Dan dia sudah berdampingan dengan presiden. Dan dia sudah berbanding foto lagi. Ini Pak Sigit, jadi ini lucu dan tidak sah dan ini betul-betul menjatuhkan wibawa dari institusi polisi. Yang kedua, Bang, juga ditegaskan oleh Bang Ismar. Ya, Ustadz Farid Oqbah ini mendapat penghargaan bintang 3 dari Kabak Intelkam. Untuk apa kok bintang 3 kan Letnan Jenderal itu? Karena atau ceramah. Komjen. Nah, itu. Karena ceramah dia berhasil membantu deradikalisasi, terbukti gitu loh. Jadi mendapatkan penghargaan bintang 3, coba itu loh. Nah, yang ketiga demikian juga beliau ini terbuka gitu ya. Ceramah-ceramahnya yang mana gitu. Yang dianggap teroris. Yang teroris.
gitu ya, yang memprovokasi, yang makar, yang mau melakukan pengeboman, yang mana tidak ditemukan sama sekali. Nah, memberi nasihat kepada Pak Jokowi agar bertobat dengan kondisi negara yang sudah luar biasa carut marut ini. Yang terakhir barangkali patut juga disimak, ini adalah pengakuan dan kesaksian dari Ustadz Haidar ini. Ya, Ustadz Haidar ini sudah malang melintang di dalam kelompok terorisme. Ya, pengamat intelijen dan dipakai terus oleh BIN, oleh Polri, semua televisi, semua dipakai, dan dia itu mengatakan, mengakui, bahkan siap juga menjamin bahwa beliau ini bukan JI. Bahkan dia di JI-kan. Nah, itu Bang. Coba luar biasa. Karena jadi JI sejak 2007 udah nggak ada. Nah, gitu ya. Itu menurut si Haidar. Haidar. Ya. Nah, ini Pak Kapolri ya. Ini Pak Kapolri yang kemudian harus benar-benar dicerna ya. Jadi yang harus direnungkan dan betul-betul disadari dan segera dibebaskan sehingga kegaduhan ini tidak terjadi. Yang kedua, ya, sekarang ini kita melihat bahwa para ulama, para aktivis, para mubaligh, para habaib ini telah banyak ditangkap, dan ini nanti ya kemungkinan ini akan semakin banyak ini yang ditangkap ini. Nah, ini yang dirasakan Pak Sigit ini baru jadi saja beberapa hari ini sudah langsung hampir berapa itu? Ya, kira-kira berapa? 12 atau 14 itu? 26. Subhanallah, Pak. Nah, Bapak Sigit, ya, para ulama ini sudah terbukti dan sudah sangat terkenal. Mereka itu hanya sekedar amar ma'ruf nahi mungkar. Dan mereka juga ingin taruhan siapa yang paling cinta kepada negeri ini. Dan nggak pernah korupsi. Tidak pernah korupsi dan tidak minta bayaran, tidak minta uang. Kenapa nggak dicari Harun Masiku gitu? Subhanallah, luar biasa ketua TPUA ini ya. Bahkan sudah kita sayembarakan dari kantor kita. Pak Sigit itu Pak Sigit. Jadi sesungguhnya para ulama yang banyak dan aktivis mubaligh habaib yang ditangkap ini seharusnya adalah potensi sangat mulia untuk institusi kepolisian menegakkan ya keadilan dan kebersihan dari negara ini. Ya, kenapa? Karena mereka itu didorong oleh hadis Rasulullah SAW. Ya, afdalul jihad kalimat haqqin inda sultanin jair. Ya, jadi sebaik-baik semulia amalan pahala jihad itu adalah menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang zalim. Subhanallah. Karena ketika kezaliman tidak ada, maka negeri ini akan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, negara itu ibarat sebuah kapal. Ya, ketika kemudian ya air itu di bawah habis, kemudian penghuni atau penumpang yang bawa malas naik ke atas untuk ngambil air, dia lubangi, Bang. Ya. Satu orang melubangi, dua orang melubangi, tiga orang, kira-kira kapalnya karam atau tidak? Enggak lah, pasti karam kalau pasti karam itu. Nah, ulama itu mencegah orang yang melubangi negara ini. Advokat TPUA ini juga mencegah agar melubangi negara ini tidak terjadi. Oleh karena itu seharusnya institusi saya serukan ya kepada Pak Jenderal Sigit ini bersama dengan orang-orang yang lurus, para ulama yang lurus, para advokat yang lurus, dan berteriak sekarang ini, ya berteriak, ya tegakkan keadilan. Walaupun yang dari pro Jokowi itu melanggar harus segera ditangkap, tindak. Demikian juga yang oposisi. Sebaliknya juga kalau yang oposisi benar segera dibebaskan karena akan merendahkan dan menjatuhkan wibawa kepolisian. Demikian juga kalau yang dari pro tadi. Demikian juga. Ya, kita juga menunggu ya statement atau target dari Pak Jenderal Listio Sigit ini dalam kepemimpinan. Ya, sangat indah dan sangat berwibawa kalau dia mencanangkan dalam kepemimpinan saya ini akan ada dalam tempo 3 bulan 100 koruptor kelas kakap, cukong dan lain sebagainya akan segera aku tangkap. Nah, ini baru luar biasa Pak Sigit. Dan kalau Pak Sigit tidak punya kemampuan, kami para ulama ini ya, para tokoh, para aktivis, para advokat ini. Subhanallah. Itu Pak Sigit yang luar biasa. Jangan ditangkapi para ulama, apalagi advokat. Ya. Nah, ini yang sesungguhnya. Coba Bang, subhanallah. Ya.
Erick Thohir sendiri mengatakan harga komisaris utama itu minimal 15 M, Bang. 15 miliar. 25 katanya. 25 miliar. Harga apa maksudnya? Harga komisaris utama Untuk jadi BUMN komisaris. jadi komisaris. Coba, jadi apa negara itu? Siapa yang berani menghentikan dan ngomong seperti untuk menghadapi itu, Bang? Kapolri. Kapolri sendirian berani atau tidak? Nggak berani, buktinya belum ada. Nah, butuh siapa itu, Bang? Butuh kita. Butuh ulama, butuh kita ini. Butuh advokat. Ya, makanya bebaskan, gitu loh. Habib Rizik bebaskan, Ustadz Munarman bebaskan, Ustadz Farid Okbah, dijamin. Yang dari majelis ulama yang ditangkap juga. Ya, majelis ulama juga semuanya harus dibebaskan. Kalau perlu minta jaminan, 100.000 orang, 100.000 ulama. Ya, siap atau tidak TPU apa? Siap Pak Sigit. Apa yang ditakutkan Pak Sigit? Nggak bakal lari. Nggak bakal lari. Nggak menghilangkan barang bukti. Nggak menghilangkan barang bukti. Nah, kita pingin itu. Ya, statement seorang kesatria Jenderal Listio Sigit ini kemudian membuat sebuah terobosan yang sangat luar biasa, Bang. Dalam Satu, hukum. ya, dia akan memberikan penghargaan bintang 3 atau bintang berapa, Bang, kepada pahlawan-pahlawan keadilan. Nah, termasuk TPU ini seharusnya juga layak itu, Bang. Ya, subhanallah. Para ulama, itu. Yang kedua, korupsi segera ditangkapi semua. Masa Harun Masiku itu gampang, Bang. Anggaran Polri itu sangat besar sekali, Bang. Maka ya Bapak Jenderal Listio Sigit sebetulnya itu dalam tempo 1 minggu sudah tertangkap itu Harun Masiku. Itu yang seharusnya diselesaikan, dilakukan, termasuk KKP, termasuk OPM. Dalam tempo 3 bulan selesai semuanya itu. Yang di Papua. Di Papua atau di Maluku dan lain sebagainya, Pak. Nah, apalagi itu? Ya, itu yang harus diselesaikan. Termasuk ini DPR itu kalau bisa, Bang. Terduga saja sudah langsung ditangkap dia itu, DPR itu. Karena polisi memiliki alat yang sangat canggih. Jadi jangan mengambil baru ditangkap. Kira-kira mau mengambil harusnya segera ditangkap itu. Sehingga uang negara tidak habis, hilang. Coba. Yang lain yang terakhir, ya tidak hanya penegakan hukum, menangkap korupsi, juga mungkin membuat sebuah spionase, ya, penyadapan. Ya, mana penjualan aset negara yang melanggar undang-undang itu. Ya, sehingga kasus Rocky Gerung dan lain sebagainya ternyata itu jauh lebih besar lagi itu, Bang. Nah, itu Pak Listio. Jangan menangkapi para ulama, para habaib, salah. Itu mak-mak di kampung itu ngakak itu. Terbahak itu, Bang. Bahwa kok lucu banget gitu loh. Yang benar itu ditangkap. Kalau katanya Bang Ahmad ini dulu rezim orde lama, kalau korupsi dari bawah meja, Bang. Orde baru itu dari atas meja, Bang. Kalau orde sekarang ini sak meja-mejanya diambil, Bang. Jadi wis buka-bukaan. Lah ini Pak Sigit ngakak emak-emak itu. Melihat sekarang ini ngakak bener gitu. Kecuali Bang Egy aja yang marah-marah ini ya. Nggak pernah habis ini. Luar biasa. Nah, mohon maaf ini Bang Ahmad dan juga yang lain. Barangkali ini ungkapan kami yang mewakili ormas Islam, tokoh-tokoh dan juga para ulama yang sekarang ini juga sudah mulai merasakan akan ditangkapi. Dan sekarang beredar ini, Bang. Ya, mereka ini sudah mau ditangkapi semuanya itu. Nah, kecuali harus merapat atau kemudian menjadi penjilat. Ya. Itu baru aman, Bang. Ya, barangkali Bang Ahmad barangkali bisa dibantu ya unek-unek dan persoalan dari para ulama, para habaib dan para mubaligh dan para aktivis yang ingin semata-mata menegakkan keadilan, ingin mewujudkan, membuktikan cinta yang sebenarnya kepada negeri ini dan tentu adalah untuk membela syariah dan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belin lu. Singkat jelas. Khusus ulama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan izin Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Jika kita hari ini menghimbau, meminta
sedikit perhatian dan waktu kepada pemimpin, kepada Kapolri yang sebenarnya mereka harus melakukan demi keamanan negara. Kami minta dengan segala hormat penegak hukum di bangsa ini duduk bersama bagaimana agar supaya ada kepastian hukum, ada hukum yang benar-benar diterapkan sesuai porsi masing-masing, di mana Kapolri mengayomi, melindungi, dan melayani. Untuk itu kami sangat besar harapan kami kepada Kapolri yang luar biasa saat ini perannya. Bagaimanapun peran itu sangat penting dalam penegakan hukum dan ketentuan dalam Kamnek saat ini, keamanan negara. Untuk itu kami mengharapkan, mohon Kapolri untuk menjadi controlling kepada keadaan situasi keamanan ini. Kami butuh dalam menegakkan hukum yang sebenarnya. Jangan ada yang menyalahkan aturannya. Seperti Kapolri bilang, kalau ekornya busuk, ekornya yang salah, berarti kepalanya yang busuk. Buang kepalanya, berarti tolong dimaknai. Di mana itu akan dimaknai, di mana itu tempatnya akan disampaikan, maknanya juga akan berbeda. Untuk itu kami bermohon sekali lagi, tolong bebaskan semua ulama. Ulama bukan orang yang bahaya. Ulama, mungkin umat Islam se-Indonesia ini menjamin bahwa ulama tidak berbahaya. Karena ulama adalah orang yang benar-benar mengerti bahwa kebaikan yang akan ditanamkan, tidak pernah ulama yang arogansi. Kalau ada ulama yang arogansi, itu ulama yang gila. Nah, untuk itu kami menyampaikan himbauan, permohonan untuk situasi saat ini. Advokat penegak hukum, Polri penegak hukum, jaksa penegak hukum, hakim penegak hukum. Bagaimana kita menjalankan porsi untuk penegakan hukum di daerah ini demi keamanan negara. Selamatkan bangsa, selamatkan pemuda kita, selamatkan ulama, selamatkan tanah air kita, tumpah darah bangsa Indonesia. Teruskan sejarah yang berjuang. Kita hanya penikmat di bangsa ini. Tolong selamatkan. Jangan untuk memberikan kepentingan pribadi dan kelompok saja. Demi kepentingan rakyat, kalian berada di Indonesia ini. Terima kasih. Nanti penutup ya. Ya, boleh. Antum penutup. Ya. Ada yang terlupa saudara-saudaraku, yaitu berkait dengan menurut hukum Maslow. Hukum Maslow itu ahli ekonomi, membicarakan tingkat kepuasan. Jadi orang-orang tidak akan sampai titik nilai kepuasan, ya. Kalau sudah kaya pengen berkuasa. Balik-balik lagi udah berkuasa, pengen kaya raya. Dan seterusnya. Ada yang terus kurang. Nah, pertanyaan seriusnya, HTI sudah dibubarkan. FPI sudah dibubarkan. Apa belum bisa memenuhi kepuasan kalian dalam perspektif untuk dianggap adanya terorisme? Ya, moral harjatnya. Habib Rizik sudah dipenjarakan. Mau kurang puas lagi apa? Munarman sudah mau apa lagi yang kurang? Egy Sujana mau ditangkap lagi, sudah pernah ditangkap juga. Ya. Jadi apa yang mau dicari gitu loh. Hukum Maslow-nya nggak bisa jawab tuh. Luar biasa ini. Oleh karena itu tidak bermaksud mendikte, sudi kiranya Ustadz kami Irwansyah ini udah amat sangat jelas logika-logika hukumnya. Juga Ustadz Ahmad, Ustadz Azam, ya, Ustazah Eli Daneti, ya, Arif sebagai wakil sekjen, semua yang hadir sini ya. Halo teman-teman, kader siap? Siap. Nah, itu satu hal yang apa? Nah, kita in position sekarang. Saya demi Allah akan bantu Jenderal Sigit dalam konteks memerangi terorisme. Karena terorisme tidak ada dalam Islam. Tidak ada. Ya. Senyum aja ibadah. Mindahin duri dari jalan
ke pinggir ibadah, nyambut tamu ibadah, senyum aja ibadah. Ini gara-gara pakai masker jadi nggak senyum nih, nggak tahu. Ya, protokol Yahudi itu. Nah itu bagaimana ada terorisme boleh pasang bom sembarangan? Bagaimana Farid Utbah akan ngajarin yang nggak diajarkan Nabi? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Ini by design namanya, by design. Ngeri, terorisme diternak ini namanya. Ya, kan ada biaya dari luar negeri. Sekian kita tahulah semua itu. Ya, oleh karena itulah demi Allah demi Rasul, walaupun kita beda agama Pak Kapolri, Anda orang baik, Anda mampu menempatkan diri yang luar biasa, konsep tahu dirinya, Anda santun, Anda pernah jadi Kapolda di Banten, ulama Banten terkenal, tapi bisa menerima Anda, itu karena kecanggihan Anda dalam berakhlak yang baik. Nah sekarang jangan Anda sia-siakan trademark yang bagus Anda itu. Ya. Mari kita berdampingan. Dalam bernegara kan kita ini dalam soal agama lakum dinukum waliyadin. Nggak ada masalah itu. Jangan dikait-kaitkan dengan Islam. Saya di sini tersinggungnya. Kok Islam, tokoh Islam kok dianggap teroris? Sementara yang di Papua jelas-jelas membunuh TNI, membunuh Polri. Nggak ada dibilang teroris. Nggak ada diserbu ke sana. Dan suruh serbu ke sana lah. Kita dukung lah. Kita juga punya pasukan. Tapi kan kita nggak boleh kalau untuk pertahanan negara. Ingat ya, ada Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999. Itu pertahanan rakyat. Kita ini dibolehkan mempertahankan negara ini sebagai negara yang berkedaulatan rakyat. Jadi Ustadz Irman tadi sudah mengatakan, kalau butuh kami, kita siap, pasukan kami, aduh, bukan klaim-klaim lah. Jauh lebih banyak dari Polri kalau kita bicara pasukan. Lebih banyak dari TNI. Tapi kita taat hukum, kita tidak mau begitu. Siapa pasukannya? Ya itu dengan sendirinya nanti malaikat pun pasukan kita. Nah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau nggak percaya ada dalam surat Al-Anfal ayat 9. Allah turunkan malaikat berturut-turut 1000. Ya. Di Ali Imran 3000. Kemudian 5.000 dan seterusnya. Malaikat. Ini udah terbukti Taliban tuh menang. Siapa? Amerika aja keok gitu. Masa belajar militer ke negara yang keok? Ya, belajar ke Taliban dong, top itu. Belajar ke Hamas, Israel juga keok, minta damai. Nah, saya kira itu, kalau bicara kepuasan, Anda sebenarnya Jokowi ini sudah puas, bahkan mau 3 periode, nanti nggak puas lagi, minta ke 4 periode. Ya. Jadi udahlah, 2 periode aja cukup. Bergantian dong, cukup dong, gantian, kan banyak orang Indonesia ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kembali ke Ahmad, silakan. Luar biasa ini ketua Kepada Pak Kapolri, Pak Listo Sigit Prabowo, saya ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami menyampaikan statement ini bukan kami liar, karena statement kami juga jelas, surat kami juga kami kirim. Jadi kami ingin berdiskusi secara intelektual, menyampaikan apa yang menjadi aspirasi kami, dan sekaligus meminta klarifikasi dan konfirmasi dari Kapolri langsung. Maka dalam pertemuan tadi kami minta dihadirkan Kepala Densus 88 dalam audiensi yang dihadiri oleh jajaran pimpinan Polri, dan kami juga akan menghadirkan ulama-ulama untuk memberikan klarifikasi juga. Karena selama ini cerita-cerita tentang terorisme selalu sepihak, hanya dari institusi kepolisian. Padahal cerita-cerita tadi bertentangan dengan fakta, bertentangan dengan logika, tidak masuk akal. Yang kedua Pak Kapolri, ketika bertemu dengan kami bukan berarti kami ini musuh, kita ini mitra. Kita ingin memberikan masukan-masukan. Kita ingin beri informasi yang mungkin saja tidak diterima oleh Densus 88 atau mungkin tidak sengaja tidak disampaikan kepada Kapolri. Maka dalam forum audiensi yang terbuka, bersahabat, kami ingin sampaikan masukan-masukan. Sekaligus yang paling penting, 3 ulama kita ini ya, Ustadz Farid Ahmad Uqbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, Ustadz Anung Al-Hamad, ini semua guru-guru kami. Dalam keyakinan umat Islam, beliau-beliau ini orang yang terhormat Pak Sigit. Kami hanya ingin diberi akses, keluarga bertemu, kalau advokat bisa mendampingi. Kalaupun ada kesalahan, toh masih dalam praduga. Ingat, kami ingin menegaskan bahwa setiap orang itu terbebas dari segala tuduhan. Hingga ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum yang tetap. Karena itu, kami tidak mau ulama kami di stigma teroris, padahal belum ada satupun vonis pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jangankan berkekuatan hukum tetap, di sidang saja belum. Tapi narasi-narasi sepihak dari institusi Polri, terutama dari Densus 88,
telah menebarkan stigma, bahkan bukan pada ulama kami, pada seluruh hal yang berkaitan dengan agama kami. Terkait ajaran Islam, terkait ajaran sedekah, ajaran dakwah, ajaran jihad. Ini semuanya di stereotip, ya, distigmatisasi sebagai teroris. Bahkan sahabat yang mulia, nih Pak Sigit perlu tahu nih, kalau dalam pandangan umat Islam, sahabat itu semuanya diridhoi Allah, mereka masuk surga. Jadi tidak boleh ada umat Islam itu yang mendiskreditkan sahabat. Ini sahabat Abdurrahman bin Auf menjadi jatuh marwahnya karena dikait-kaitkan dengan terorisme. Apa nggak bisa gitu loh bikin inisial? Kan selama ini kita mengangkat asas pada duga tak bersalah. Di antaranya hanya inisial-inisial yang ditampakkan. Sekarang terbuka semua. Bahasa-bahasanya vulgar dari kepolisian. Bahasa terduganya semuanya vulgar. Bahasa sahabat tervulgar. Padahal sampai hari ini belum ada satupun vonis pengadilan. Dan ingat, dalam kasus terorisme, ini berbeda dengan kasus korupsi. Sama-sama extraordinary crime. Kasus korupsi, satu divonis, baru pengembangan. Dari putusan itu baru dikembangkan. Pernah ada satu putusan tentang SKL, surat keterangan lunas. Divonislah Safruddin Temenggung. Baru dikembangkan kepada pengusahanya. Nah, itu pun akhirnya dibatalkan oleh kasasi Mahkamah Agung. Akhirnya bebas semua tuh koruptor. Lah ini baru terduga, sudah ada 24 atau 26. Semua ditangkap-tangkapi. Bukti juga belum ada. Ketika dicari buktinya ternyata saya pikir buktinya senjata gitu ya. Bom, minimal mercon lah. Oh ternyata buktinya buku gitu loh. Jus amal. Gak tahu kalau jus amal. Dari mana buku itu bisa menebarkan teror begitu. Dan terakhir ada klarifikasi dari kepolisian bahwa Ustadz Farid tidak terkait langsung dengan pembiayaan dana-dana yang diklaim terorisme. Kalau memang masih sumir, kenapa langsung ditangkap? Ini yang kami sangat sayangkan. Sekali lagi Pak Listio Sigit Prabowo, kapan waktunya deh Pak Sigit, waktunya kami siap ngikut saja. Kami usulkan hari ini nggak ada jawaban. Kami kirim surat lagi tadi, coba periksa di sekretariatnya, administrasi di sekretariat. Ada nggak surat dari TPUA? Jelas hari ini ada surat kedua. Kami ingin audiensi. Waktunya yang kedua ini kami serahkan kepada Pak Kapolri. Kapan siapnya? Kapan legone Pak Kapolri? Kalau mau hari Senin siap, hari Minggu pun siap. Tapi ya kasih konfirmasi dulu ke kami agar kami bisa mengajak ulama-ulama yang lain. Ada nomor ketua TPUA, Bang Egy Sujana. Ada nomor sekjen TPUA, Bang Azam Khan. Bisa dihubungi. Nomor itu aktif. Bang, kalau nanti ada telepon diangkat. Itu bukan papa minta uang, papa minta saham ya. Itu telepon dari Kapolri kemungkinan Bang. Minta jadwal atau untuk PCR, bertemu. pejabat cari rupiah. Ya, bukan itu. Tapi itu Pak Kapolri ingin ketemu Abang. Nah, ya, insya Allah, jadi sekali lagi insya Allah. Jangan lupa Ombudsman kalau udah surat resmi gini nggak dijawab ini jadi maladministrasi. Ya, kita belum sampai ke sana, tapi kita berharap Pak Kapolri memberikan respon terhadap statement kami hari ini. Jadi kami statement itu bukan karena kami ingin berbicara di media. Kami merespon apa yang kami lakukan ternyata tidak direspon oleh Kapolri. Seandainya hari ini kita tadi bisa audiensi, kita tidak perlu di sini ya. Nggak ada. Bisa langsung. Ini kan di belakang Mabes Polri, di gedung Mabes Polri. Saya kira itu dari saya. Dan terakhir agar berkah, mari kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.